warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arima Ineni. Kali ini video pembelajaran yang saya buat adalah mata kuliah Gizi, Olahraga, dan Seni dalam Pelayanan Kebidanan pada subtopik berbagai konsep seni dalam pelayanan kebidanan. Subtopik ini untuk pertemuan ke-13. Oke, langsung saja mari kita simak bersama video pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, kita mendefinisikan terlebih dahulu pengertian seni. Jadi, seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, bisa seperti tari, lukisan, dan ataupun ukiran. Nah, kalau dari secara umum, seni itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ide gagasan yang mengandung unsur keindahan dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Selanjutnya, bagaimana peran seni dalam kehidupan manusia? Seni dalam kehidupan manusia ikut mendidik manusia dan masyarakat menjadi lebih beradab, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Dewasa ini seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia, sehingga dapat kita artikan seni adalah sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi melalui seni, individu pada umumnya dapat mengekspresikan kepribadian mereka masing-masing, mengagumi keindahan dunia, dan melihat dunia dengan sudut pandang yang terbuka serta kritis. Praktek kebidanan. Jika didefinisikan, praktek kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, baik pada perempuan yang menyangkut proses reproduksi, kesejahteraan ibu dan janin atau bayinya, kemudian masa antara dalam lingkup praktek kebidanan, juga termasuk pendidikan kesehatan dalam hal proses reproduksi untuk keluarga dan komunitasnya. Siapa saja yang menjadi sasaran bidan dalam pelayanan kebidanan? Yang pertama adalah tentunya seorang perempuan, baik itu ia sebagai individu atau pada lingkungan keluarga maupun pada lingkungan masyarakat. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan? Yang pertama, peningkatan kesehatan bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan konseling. Yang kedua adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan bisa dilakukan melalui tindakan pendeteksian, tindakan screening, dan atau pemberian imunisasi. Yang ketiga adalah upaya pengobatan atau penyembuhan, bisa dilakukan dalam bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang bidan secara mandiri sesuai dengan kewenangannya. Kemudian upaya yang terakhir adalah upaya pemulihan, adalah masa perbaikan atau rehabilitasi pada kasus-kasus kebidanan pasca tindakan, misalnya pasien dengan pos SC, pos tindakan kuretase, dan atau pasca tindakan kegawat daruratan lainnya. Keberhasilan seorang bidan dalam melakukan tugasnya sangat bergantung pada seni yang ia miliki. Karena seni merupakan kemampuan yang ia miliki sebagai seorang bidan. Seni dalam praktik kebidanan dapat diartikan
sebagai kemampuan seorang bidan dalam melakukan asuhan atau praktek kebidanan kepada pasien dengan keterampilan dan kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya adalah karya seni. Karya seni adalah pemikiran manusia yang berhubungan dengan keindahan yang bisa bersumber dari alam, nilai sosial, dan banyak hal lainnya. Agar bidan dapat menjalankan praktek atau pelayanan kebidanan dengan baik, hendaknya bidan dapat melakukan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan melalui kesenian tradisional. Banyak seni yang dapat diaplikasikan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menolong pasiennya. Macam-macam seni mempunyai manfaat masing-masing yang dapat membantu proses pemberian pelayanan kesehatan yang nyaman dan memuaskan. Di antara seni yang sering diaplikasikan oleh seorang bidan adalah berupa dukungan, posisi saat ibu melahirkan, inisiasi menyusu dini, dan beberapa kesenian lainnya. Pertama, dukungan psikis suami. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses persalinan, salah satunya adalah psikologis ibu. Suami adalah orang terdekat ibu yang telah terbukti melalui beberapa penelitian dapat menurunkan kecemasan serta mampu menambah semangat ibu saat proses persalinan. Yang kedua, posisi ibu saat melahirkan. Posisi yang paling umum dilakukan oleh ibu saat melahirkan adalah dorsal recumbent. Namun, jika seorang bidan dapat menerapkan seni dalam praktek menolong persalinan, maka bidan akan membiarkan ibu bersalin memilih sendiri posisi persalinan yang diinginkannya. Beberapa teori menunjukkan bahwa manfaat pemilihan posisi berdasarkan pilihan ibu. Yang pertama, meminimalkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kemudian kala 2 bisa menjadi lebih pendek dan kejadian laserasi perineum lebih sedikit. Yang ketiga adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah lahir, di mana bayi diletakkan di dada ibu dan dibiarkan bergerak mencari sendiri puting susu ibunya. Apabila seorang bidan menerapkan seni dalam praktek tersebut, maka ia akan membiarkan proses tersebut terjadi tanpa adanya intervensi atau bahkan memisahkan ibu dengan bayinya, misalkan dengan sengaja memberikan susu formula pada bayi tanpa indikasi apapun. Yang keempat, seni sebagai ungkapan gagasan atau alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi pada umumnya berisi pesan, kemudian pikiran, perasaan yang dapat diungkapkan dalam bentuk tulisan, nyanyian, ataupun drama. Dalam penyuluhan kesehatan maupun dalam praktik kebidanan, seni dapat digunakan sebagai media dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebagai contoh, menyelipkan pesan-pesan kesehatan di dalam sebuah kesenian wayang atau lagu-lagu berisikan tentang permasalahan kesehatan dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Kesenian juga dapat sebagai seni terapi pada kejiwaan sebagai pelipur lara. Oke, di akhir video pembelajaran saya ini, saya berharap mahasiswa mampu menjelaskan dan belajar memaknai karya seni, kesenian tradisional yang berperan dalam pelayanan kebidanan. Silahkan tuliskan karya seni dan atau tradisi budaya masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan menurut suku atau daerah Anda berasal. Dan jika Anda seorang bidan,
Bagaimanakah Anda mengatasi persepsi tradisi kebudayaan yang tidak benar yang berkembang di daerah Anda? Oke, silahkan kirimkan jawaban Anda pada tentunya di Siakat pertemuan ke-15. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.